dari yang lain nggak apa-apa, nggak menurut tradisi. Ya silakan. Wakaf ya. Betul. Kaidah awalnya adalah mad asli adalah fathah dan alif. Namun di kalimat ana ada fathah dan alif, tapi di kalimat ana ini alifnya tidak dibaca. Maka setiap huruf ana pasti pendek. Ana wa bani tabaani, sama aja dengan itu ana kan? Maka huruf ana semuanya pendek. Lalu dibaca misalkan apa alasannya Pak Ustaz? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kita membaca Quran disuruh mengikuti baginda Nabi. Nabi bacanya begitu. Walaupun itu huruf panjang, tapi Nabi mendidik kepada kita supaya anak itu tidak dibaca panjang. Tapi kalau misalkan jawaban yang lebih jelimet, ternyata di dalam Al-Quran ada maksud dari Allah, arti dari Allah yang sangat rahasia sekali, yang itu memerlukan zikir dan muraqabah kepada Allah. Maka Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam tadabbur Al-Quran, itu adalah kemahakayaan keilmuan yang Allah limpahkan langsung kepada orang-orang yang mau tadabbur Al-Quran. Jangankan anak Nabi Ibrahim saja itu tulisannya beda-beda. Ada Ibrahim yang pakai alif, ada Ibrahim yang pakai alif, ada Ibrahim pakai iya, ada yang nggak pakai iya. Itu nabinya satu, Nabi Ibrahim. Ternyata Al-Quran tidak akan selesai untuk dibahas, dan dalam hal ini Allah bersumpah, walau kana bahru midadan li kalimati rabbi ana tidak bahru qabla an tabada kalimat rabbi walau kita misli madada. Andaikan lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon di hutan menjadi pena untuk menulis ilmuku, kata Allah, niscaya lautan pun kering dan hutan pun akan habis dijadikan pena, sementara ilmu pun tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tuh kedahsyatan Al-Quran. Jadi dalam segi tulisannya saja sulit dinalar. Bukan sulit dinalar, tapi betul-betul itu adalah suatu kemahadatan keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam bacaan tadi, anak Pak Ustaz, kan tadi ketika ada fathah alif itu pasti mad asli. Kenapa setiap anak enggak dibaca mad asli? Justru alifnya dibuat lalu membaca anak saja. Kenapa? Maka kita meringkas jawaban itu. Kalau saya ditanya, kita hanya bertugas membaca sesuai yang dididik oleh baginda Nabi. Nabinya mendidik seperti itu. Bagaimana Pak Ustaz? Pak Ustaz tahu? Ya, saya tahu dari guru saya. Guru saya dari guru saya. Guru saya dari guru saya dari guru saya. Sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Pak Ustaz, ada yang ganjel tentang uraian tajwidnya. Apa itu tajwid? Ini yang surat yang tadi ayat pertama banyak itu penjelasannya kan. Al-Fardu ayat berapa, Bu? Mafatihus Suwar, namanya Mafatihus Suwar. Ini memang sering menjadi jelimet ya. Saya sekali tidak membawa tulisan. Iya, harusnya ada papan. Ini bisa ditulis semuanya. Gak ada papannya. Ada itu gak? Ada apa? Ada yang bawa, misalkan spidol. Ini kan bisa dihapus. Kalau spidol yang bisa dihapus ini ada. Gak begitu ketara. Nah
gitu. Bisa dihapus nggak? Mana tisunya Bu untuk menghapus? Oh ini. Enggak, coba dulu, titik dulu. Bisa nggak? Enggak, pakai itu nanti. Bisa ya? Nanti bisa lebih dicuci ya, supaya ini. Nih, Bapak Ibu, di sini adalah alif, lam, mim, ra, itu kan harokannya seperti ini, gitu kan? Kenapa ini diistilahkan menjadi mad lazim ilmi, mad lazim harfi? Karena ini terdiri dari huruf-huruf disebut dengan harfi. Biasanya itu berada di awal-awal surat. Maka ya, iya. Walaupun garantasinya nggak apa-apa sebetulnya, karena terkandung pada hukumnya. Nah, walaupun garantasi nggak apa-apa. Nah, cara bacanya bagaimana? Ini diurai Bapak Ibu. Alif, sebutkan nama alif, tulisannya seperti ini. Alif. Nah, kira-kira di alif ini ada huruf mad enggak? Tidak ada, karena di sini tidak ada huruf mad, maka di sini juga tidak bermad. Cukup sebutkan alif. Alif lam. Nah, di lam ini Bapak Ibu ada mad. Kalau diurai, lam itu kan namanya lamun, gitu kan? Lamun, ya kan? Nah, di lam ini ada mad enggak? Ada mad enggak? Ada. Tadi kuncinya setelah fathah, ini kan lam kan? Lam. Setelah fathah ada alif. Ya ini ada alif kan? Ini mad tabi'i. Gitu kan? Itu mad asli, bukan mad codet, mad ji'i. Oke, bisa dimengerti. Nah, ketika menulis mim itu Bapak Ibu kan begini tuh, mim. Ada mad enggak? Ada, yaitu kasroh dan ya. Iya kan? Ini ketika dikumpulkan menjadi namanya, misalkan alif, ya baca alif, lam, ada lam. Mim mati, kaidahnya ketemu dengan mim apa tuh? Idgham mimi. Nah, idgham mimi. Nah, kaidahnya setelah bacaan mad, gitu. Setelah bacaan mad ada mim mati ketemu dengan mim, maka ini disebut dengan idgham, maka menjadi lazim harfi. Lazim harfi. Maka harokatnya di sini panjang, alif lam. Dengar kan? Lam mim ra. Adapun ra itu bacaannya ya ra saja. Iya. Nah, ini namanya mim ketemu dengan ra apa? Ra'un itu ra. Ada alif enggak ra itu? Enggak ada alif. Makanya di sini mim masih ketemu dengan ra, hukumnya apa? Idhar syafawi, tidak berdengung. Alif lam. Ini nih bacanya. Alif bacanya bukan seperti ini, tapi baca di sini. Alif lam mim ra. Mim ra-nya itu karena mim ketemu dengan ra adalah idhar syafawi, maka di situ juga idhar. Itu. Sama, Yasin juga sama. Yasin, iya misalnya, yaun itu bacanya ya. Nih ya, ada mad nggak? Udah, nggak ada mad, tulisnya begitu. Terus sin, ada mad nggak? Ada sin, maka bacanya cukup Yasin. Apakah ya tulen? Dikurangi hamzahnya, menjadi Yasin. Bukan Yasin yang jualan cendol, bukan Yasin suaminya ibu. Kalau
kalau beliau diploma namanya Yasin. Begitupun to sin mim, itu kan? Ini taun, to itu aja, taun. Terus bacanya sin kan? Terus mim. Sekarang diurai. Kan bacanya nih to sin mim. Ada enggak? Enggak ada. Ini alif cuma wadah dari hamzah, bukan. Nah, sekarang sin ada enggak? Ada, yaitu kasroh dan ya. Sekarang mim ada enggak? Ada, yaitu kasroh dan ya. Maka bacaannya bukan to sama, tapi dibaca hurufnya nun mati ketemu dengan mim, apa hukumnya? Itu kan memasukkan idgham apa itu? Idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah itu idgham nafis. Ya kan? Maka dengung qasim mim dan semua itu seperti itu. Bisa dipahami. Maaf. Kalau di surat An-Naml itu kan tulisannya tonya ada harokatnya sama sini juga dibaca ikutin harokat. Dibaca ikutin harokatnya. Iya, ikutin harokatnya. Ikutin harokatnya dan apa? Baca namanya. Qasim. Kan ketika kita mengucapkan qasim itu qasim bukan begitu kan? Itu secara otomatis sudah mad asli. Mad tabi'i, panjangnya itu mad tabi'i. Seperti ini, alif lam mim qasim, bukan qasim, enggak, tapi agak panjang. Baik, bisa dipahami ya? Silakan. Surat Yusuf, oke. Ayat 108. Coba ibu-ibu semua, bapak ibu, kita pelajaran kita semua. Surat Yusuf ayat, coba dibuka ibu-ibu semua. Coba dibaca Bu Ais. Ya bagus. Surat Yusuf 108. Terus dibaca coba. Baik, bacaannya dibenerin dulu adalah Qul hadhihi sabili. Itu ada mad apa? Mad jaiz munfasil. Sabili ad'u, mad apa? Mad jaiz munfasil lagi. Ad'u ila Allah setiap huruf anak pendek. Walaupun wasol pendek,
anak